Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian, panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak. Sesi pertama PJJ/PDR tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Mata pelajarannya IPA. Muatan kompetensi dasarnya yaitu 3.6. Menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yaitu menjelaskan pengertian perpindahan kalor. Kemudian mengidentifikasi cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 4.6 melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor. Materinya yang pertama teks bacaan perpindahan panas atau kalor. Kemudian teks bacaan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian contoh-contoh perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan melalui gambar, siswa mampu menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian dengan melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas, kemudian lilin, kemudian air biasa, siswa mampu membuktikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi secara mandiri. Ini kalian bisa baca dan simak buku tema kalian yaitu PB1 halaman 68 sampai 77, kemudian PB2 halaman 79 sampai dengan 84, kemudian PB5 halaman 117 sampai dengan 123. Kalian simak pembelajaran hari ini, semangat ceria. Cara perpindahan kalor. Nah, ini bisa kalian lihat perpindahan kalor. Ada 3 macam, konduksi, konveksi, dan radiasi ya. Di sini konduksi kalian perhatikan ini ya, molekul-molekul. Kemudian konveksi ini gelas yang isinya air panas. Kemudian radiasi ada gambar matahari. Nah, perpindahan kalor dapat terjadi dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang memiliki suhu lebih rendah. Ada 3 cara untuk kalor berpindah dari suatu benda ke benda lain. Cara tersebut antara lain: 1. Konduksi atau artinya hantaran. Konduksi merupakan perpindahan kalor melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat karena adanya selisih suhu. Contohnya jika ujung sebuah batang logam dipanaskan di atas api, maka ujung logam tersebut akan panas. Hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa perpindahan kalor dari ujung batang logam yang dipanaskan berganti ke ujung batang logam yang kita pegang. Berdasarkan daya hantar kalor, zat dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor, yaitu zat yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Contohnya tembaga, besi, baja, dan aluminium. Yang kedua isolator, yaitu zat yang kurang baik dalam menghantarkan panas. Contohnya kayu, kaca, plastik, air, dan lain-lain. Yang kedua konveksi atau disebut dengan aliran. Konveksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat. Konveksi biasanya dapat terjadi karena perbedaan massa jenis zat. Dalam konveksi ini dapat terjadi pada zat cair dan zat gas.
Contohnya pada zat cair yaitu sistem pemanasan air dan sistem aliran air panas. Sedangkan pada zat gas yaitu terjadinya angin darat dan angin laut, cerobong asap pabrik, dan lain-lain. Jenis konveksi ada dua macam, yaitu satu, konveksi alamiah, yaitu konveksi yang dipengaruhi gaya tanpa faktor luar dan disebabkan oleh adanya perbedaan massa jenis. Contohnya, jika kita meletakkan tangan di atas lilin yang menyala, maka tangan kita akan merasa lebih panas dibandingkan ketika dengan tangan kita berada di samping lilin. Nah, ini contoh konveksi alamiah ya. Nah, yang kedua, konveksi paksa, yaitu konveksi yang dapat terjadi karena adanya pengaruh faktor luar atau tekanan dan perpindahan kalor secara sengaja dilakukan. Contohnya, radiator sebagai penukar kalor untuk menjaga suhu mesin agar tidak melampaui suhu kerja. Yang ketiga, radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Perpindahan kalor secara radiasi berbeda dengan perpindahan kalor secara konduksi dan konveksi. Karena perpindahan kalor dengan cara ini, kedua benda tidak harus bersentuhan. Contohnya, jika kita memakai pakaian yang hitam pada siang hari, maka badan kita akan terasa lebih panas jika dibandingkan dengan memakai pakaian yang putih. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya radiasi kalor disebut termoskop. Termoskop ini sendiri terdiri dari dua buah bola kaca yang dihubungkan dengan pipa U dan diberi air alkohol yang diberi pewarna. Nah, ini contoh gambar perpindahan panas secara radiasi ya. Ini api unggun. Nah, terus tangan kita di dekat api unggun dengan ada jarak ya. Tapi ini tangan kita terasa panas ya. Nah, menghantar panasnya itu disebut radiation. Nah, ini yang tadi sudah Ibu terangkan sedikit ya. Contoh lainnya dari radiasi dalam kehidupan sehari-hari dapat kalian lihat saat kalian menyalakan api unggun ya. Ada kalian berada di dekat api unggun tersebut dan kalian akan merasakan hangat. Nah, satu lagi, pernahkah kalian memegang candi Prambanan di siang hari? Menurut kalian apa yang membuat candi tersebut hangat pada siang hari? Nah, itu terjadinya radiasi panas dari matahari. Nah, anak-anak, setelah penjelasan dari Ibu dan kalian membaca dan menyimak baik-baik pembelajaran dari Ibu, yaitu baik yang membaca maupun mendengarkan penjelasan dari Ibu. Nah, tugas yang pertama untuk kalian yaitu kalian bisa lihat di halaman 73. Ini kalian kerjakan halaman 73. 73 itu hanya membaca, kalian baca dulu ya. Nah, kemudian kalian kerjakan yang ada di halaman 74 nomor 1, kemudian sampai dengan 75 itu kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis IPA kalian. Tugas pertama dari Ibu ya, kalian kerjakan di buku tulis IPA kalian. Tugas pertama. Lanjut tugas kedua yaitu praktek ya. Kalian coba di rumah kalian praktekkan yang ada di halaman 76 ya. Itu kalian praktekkan, kemudian Ibu minta kalian difoto ya. Setelah praktek itu ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab di halaman 76 sampai dengan 77. Nah, itu kalian jawab ya sampai dengan kesimpulan. Ini tugas kedua. Tugas kedua praktek ya tentang konduksi ya. Perpindahan kalor secara konduksi ini kalian praktekkan yang ada di halaman 76 dan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada setelah kalian melaksanakan praktek. Paham ya nak ya? Tugas kedua. Tugas ketiga ini juga praktek yaitu menyelidiki perpindahan panas secara konveksi ya. Bahan-bahannya yang ada di rumah kalian saja yang sederhana. Nah, untuk pewarna makanan ini bisa kalian gunakan teh atau sirup kalau jika ada sirup di rumah. Kalau teh pasti kalian ada ya. Nah, pakai teh saja yang ada di rumah atau kopi juga boleh, tapi lebih baik teh ya nak ya.
Nah, ini tugas ketiga ya, halaman 83 sampai 84. Nah, ini juga setelah praktek, ini juga kalian kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di halaman 84 ya. Pertanyaan dari setelah kalian melakukan praktek tersebut ya. Nah, saat praktek kalian foto saja ya, dikirim ke Bu Guru ya, tidak usah video. Nah, ini kalian laporannya ditulis di buku tulis IPA, lanjutan dari tugas pertama, tugas kedua. Tugas keempat, ini praktek juga ya nak ya. Dari tugas 2, tugas 3, tugas 4 ini praktek. Itu kalian ingin mencoba membuktikan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini yang radiasi kalian hanya mendirikan satu batang lilin, korek api, dan penggaris. Ini perlu pendampingan dari orang tua ya, atau saudaramu di rumah. Nah, tugas keempat ini ada di halaman 121 sampai dengan 123. Ini kalian praktekkan, kalian coba ya. Nah, setelah itu kalian buat laporannya sama dengan seperti yang tadi yang ada di buku kalian, halaman 122. Ini kalian tulis di buku tulis IPA kalian. Soal tidak perlu ditulis, tapi hanya kalimat jawaban dan jawabannya. Nah, praktek ini kalian foto saja. Nah, setelah kalian kerjakan tugas 1, 2, 3, dan 4, setelah selesai kalian foto dan kirim ke Bu Guru. Dan pelaksanaan praktek, kegiatan prakteknya pun dari tugas kedua, 3, dan 4 ini difoto dikirim ke Bu Guru. Paham ya nak ya? Setelah itu hasil kerjanya juga difoto ya, dikirim japri ke Bu Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ceria.